Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kita harus selalu mengingatkan untuk terus-menerus mengucapkan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kesehatan pada kita semua. Dalam 3-5 bulan terakhir ini, dunia tengah diguncang oleh peristiwa pandemik 19. Satu peristiwa penyakit yang membuat dampaknya kita rasakan bahkan di Indonesia. Kegalauan-kegalauan, persoalan-persoalan yang muncul, yang itu sebagai akibat dari bencana ini telah membuat seringkali orang pesimistis. Kita semua sebagian besar menjadi korban, tapi akankah kita kemudian terpuruk, tidak mampu membangkitkan diri untuk mengatasi itu? Sebagai bagian dari sikap kita untuk merespon masalah ini, agar kita bisa bangkit, salah satu kata kuncinya adalah kita harus mampu memberdayakan umat. Keberdayaan berarti kemampuan manusia, kemampuan masyarakat untuk bisa mereka mengenali masalahnya, mencari jalan keluar dan mengatasinya. Kadang-kadang kita sadar betul bahwa problem itu tidak semata dipecahkan oleh kita, ada juga di orang lain. Tapi juga kita juga menyadari betul pula kita sendiri memiliki kapasitas untuk itu. Disinilah pentingnya kita menjadi subjek yang aktif. Sebagai umat manusia, tentu kita juga punya akal untuk dimanfaatkan. Pengetahuan yang kita miliki untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, faktanya memang kadang-kadang antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain memiliki kemampuan yang berbeda, kapasitas yang berbeda. Ada yang mereka punya kelebihan di bidang materi, bidang pengetahuan, tapi juga ada masyarakat yang miskin, kekurangan. Nah, disinilah pentingnya umat untuk bisa kerjasama, membangun rasa solidaritas, memiliki kemampuan untuk mengubah kemampuan kesadaran yang sifatnya individu menjadi kesadaran kolektif. Nah, kita buktikan itu. Nah, ternyata di masyarakat kita tidak sepenuhnya mereka kemudian tunduk pada realitas, mereka juga berupaya untuk bisa survive. Itu tercermin dari sikap mereka, masyarakat kita di dalam menghadapi bencana COVID-19 ini. Suasana mereka membangun solidaritas ditunjukkan kerjasama satu sama lain. Mereka berbondong-bondong membangun solidaritas itu untuk satu sama lain bisa memecahkan masalah. Tentu ini bukan pekerjaan yang hari ini saja terjadi, tapi jauh-jauh sebelumnya juga kita hadapi. Nah, yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana membangun optimisme ini dengan cara rasa solidaritas satu sama lain yang makin diperkuat. Jangan sampai justru kita menciptakan rasa individual itu, rasa saling mengunci, tapi sebaliknya kita rasa berbagi. Ini telah terbukti juga. Misalnya masyarakat kita membagi sifatnya charity, dan itu kita tunjukkan juga di dalam praktek kehidupan bagaimana membangun kreativitas dan produktivitas. Nampaknya keberdayaan umat harus ditandai oleh kemampuan kita untuk mengatasi ego kita, kemampuan mentransformasi kesadaran individu menjadi kesadaran kolektif, bahwa kita mampu mengatasi itu sendiri. Agama telah mengajarkan soal itu. Islam juga menekankan pentingnya ajakan solidaritas. Tidak mungkin kita membiarkan saudara-saudara kita miskin, saudara-saudara kita membutuhkan pertolongan, dan kita mendiamkan diri. Keberdayaan umat berarti rasa solidaritas. Keberdayaan umat berarti kemampuan kita untuk mengajak bahwa kita mampu. Ini tantangan buat kita yang harus kita jawab. Saya yakin semakin kita mampu mengkonsolidasikan, mentransformasikan energi individu menjadi energi kolektif, mengatasi problem yang kita hadapi dengan pendekatan pengetahuan yang kita miliki, materi dan sumber daya yang kita miliki, serta kapasitas-kapasitas yang lain, maka keberdayaan itu tidak lagi jauh dari kenyataan, tapi itu adalah bukti konkret dan itu sendiri bagian dari kapasitas kita untuk bangkit.
kemampuan kita untuk mengolah sumber daya, pemberdayaan umat ini juga akan mempercepat kebangkitan bangsa di dalam menghadapi masalah yang ada. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.